Di video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal persamaan logaritma bentuk yang pertama, Matematika Peminatan kelas 10. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, persamaan logaritma bentuk yang pertama ini punya rumus dasar yang simple aja, yaitu A log fx sama dengan A log p. P-nya ini adalah angka ya. Nah, di sini kalau basisnya sama-sama A, berarti tinggal kita samain aja numerusnya, yaitu fx sama dengan p. Tapi ada syaratnya. Apa aja? Yang pertama, basisnya, kemudian p dan fx di sini mesti positif. Dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, supaya lebih jelas gimana cara pakainya, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, nilai X yang memenuhi persamaan 4 log 7X min 5 sama dengan 2 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalau ruas kiri bentuknya adalah logaritma, maka yang di kanan juga harus logaritma. Jadi kita rubah si angka 2 ini dalam bentuk log. Gimana caranya? Nah, di sini 2 kita rubah jadi 4 log 16 atau 4 log 4 pangkat 2. 4 log 16 kan hasilnya 2. Nah, dari sini tinggal kita samain aja numerusnya. Jadi 7x min 5 sama dengan 16. Nah, min 5-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 7x sama dengan 21. Bagi 7 masing-masing ruas, jadi berapa coba X-nya? Sama dengan 3 tentunya ya. Tapi 3 ini belum jadi solusi. Kita harus cek ke numerus, apakah kalau kita masukin X-nya 3 ke 7X min 5 hasilnya positif atau enggak. Nah, syarat numerus itu kan mesti positif. Berarti kalau kita masukin X-nya sama dengan 3 ke sini, yaitu F3, 7 kali 3 kurang 5, 16. 16 positif kan? Kalau positif ya X sama dengan 3 ini adalah solusinya. Jadi jawaban yang tepat di sini yaitu yang C. Contoh soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 log 4X min 7 sama dengan 2 adalah titik-titik. Nah, caranya sama kayak tadi. 2-nya ini kita buat dalam bentuk logaritma dengan basisnya 3. Artinya di sini 2 itu sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Patokannya aja basis di sini ya, menjadi patokan. Nah, artinya di sini 4x min 7 sama dengan 3 pangkat 2 kan? Jadi 4x min 7 sama dengan 9. Min 7-nya pindah ruas ke kanan, jadi 4x sama dengan 16. Terus kita bagi 4 masing-masing ruas. Jadi berapa tuh? Iya, X sama dengan 4. Nah, berhubung ini soalnya pilihan ganda ya pasti jawabannya yang D ya. Tapi kita mesti cek juga ke sini apakah hasilnya positif atau negatif. Nah, syarat numerus kan mesti positif si fx ini. Berarti kalau F4 kita masukin 16 kurang 7 9. 9 positif kan? Karena positif ya udah X sama dengan 4 itu solusinya. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 log X kuadrat min 4X plus 6 sama dengan setengah adalah titik-titik. Kali ini ada persamaan kuadratnya di sini. Nah, gimana coba cara menyelesaikan soal seperti ini? Silahkan di pause dan dicoba dulu soal berikut. Baik, gimana hasilnya? Nah, di sini setengahnya kita rubah jadi 4 pangkat setengah. Ya, dengan basisnya sama-sama 4. Jadi tinggal kita samain aja persamaan kuadrat ini sama 4 pangkat setengah. Jadi X kuadrat min 4X plus 6 sama dengan 4 pangkat setengah itu akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Ya, 2-nya pindah ke kiri, jadi X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorin, ini jadi X min 2 pangkat 2 sama dengan 0. Pembuat 0-nya berapa? Iya, X sama dengan 2. Apakah X ini sudah menjadi solusi? Belum, kita mesti cek dulu syarat numerusnya. Nah, kita substitusi X sama dengan 2-nya ke sini. Apakah hasilnya positif atau negatif?
Kalau negatif ya udah, X sama dengan 2 ini batal jadi solusi. Jadi kalau kita masukin F2 di sini, X sama dengan 2 ke fungsi ini, 2 pangkat 2, 4, 4 kurang 8, negatif 4, tambah 6, 2. 2 positif kan? Karena 2 positif, ya X sama dengan 2 ini adalah solusinya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E. Soal yang keempat, nilai X yang memenuhi persamaan 2 log 3X min 4 min 2 log X min 8 sama dengan 3 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini juga prinsipnya sama aja. Di sini kan ada tanda kurang. Kalau tanda kurang dan basisnya sama, berarti langsung aja numerusnya tinggal kita bagi. Jadi seperti ini teman-teman. 2 log 3X min 4 per X min 8. Nah, yang ruas kanan ini jadi 2 log 2 pangkat 3. 2 log 2 pangkat 3 kan hasilnya 3 ya. Kita harus buat basisnya itu jadi 2. Artinya di sini 3X min 4 per X min 8 sama dengan 8. Nah, kalau kita kali silang, jadi 3X min 4 sama dengan 8 kali X min 8. Kaliin 8-nya ke dalam coba. Jadi 3X min 4 sama dengan 8X min 64. Nah, kemudian di sini pindah ruas, 8X-nya ke kiri jadi negatif 5X, negatif 4-nya ke kanan jadi plus 4. Negatif 64 plus 4 berapa? Negatif 60. Nah, kalau kita bagi negatif 5 masing-masing ruas, kita peroleh X-nya sama dengan 12. Nah, kita cek nih X sama dengan 12 ke sini dan ke sini. Apakah hasilnya positif atau enggak? Nah, kalau kita masukin ke sini F12, berarti 3 kali 12 kurang 4 itu positif, 12 kurang 8 juga positif ya. Ini F, ini G. Nah, karena dua-duanya positif, berarti X sama dengan 12 ini adalah solusinya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Nah, ini tadi penjelasannya ya, yang terakhir ya. Ini tinggal kita samain aja 3X min 4 per X min 8 sama dengan 8. Tadi kelewat. Sini kita pilih opsi yang C, seperti itu. Contoh soal yang kelima. Nilai X yang memenuhi 2 log X min 3 plus 2 log X plus 1 sama dengan 5 adalah titik-titik. Nah, kalau tandanya tambah, berarti tinggal kita kaliin aja. Numerusnya kita kali, dan 5 ini kita buat dengan basis 2 menjadi 2 log 2 pangkat 5 tentunya. Nah, ini numerusnya udah kita kali jadi seperti ini. Yang ini jadi 2 log 2 pangkat 5. Jadi tinggal kita petik aja numerusnya di sini. X min 3 kali X plus 1 ini sama dengan 32. Kemudian kita kaliin aja. Jadi X kuadrat. Ini plus X min 3X jadi negatif 2X. Negatif 3 kali 1 ya negatif 3. Ini sama dengan 32. Nah, pindah ruas nih. 32-nya ke kiri. Jadi X kuadrat min 2X min 35 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorin kan jadi kayak gini. X min 7 kali X plus 5 sama dengan 0. Membuat 0-nya berapa coba ini? X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 5. Nah, jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Di pilihan ganda sih yang A ada negatif 5, yang D 7 ada gitu ya. Jadi kita mesti cek satu-satu. 7 ini ke sini dan ke sini. Satu aja dia negatif, batal jadi solusi. Negatif 5 juga sama, kita cek ke sini dan ke sini. Apakah hasilnya positif atau enggak? Syarat numerusnya kan mesti positif. Kalau kita masukin F-nya dengan X sama dengan negatif 5, di sini negatif 5, negatif 3, udah negatif, udah pasti gagal ya. Dia nggak jadi solusi. Sama kalau kita masukin ke sini juga. Negatif 5 tambah 1 kan negatif 4. Ini lebih kecil dari 0. Berarti X sama dengan negatif 5 itu bukan solusinya. Nah, berarti kita coba ke X sama dengan 7. Kalau kita masukin X-nya 7 ke sini, 7 kurang 3, 4. 4 positif. 7 tambah 1, 8. 8 juga positif. Berarti solusinya di sini adalah yang X sama dengan 7. Sehingga kita mesti memilih opsi yang D, seperti itu. Contoh soal yang ke-6.
Nilai X yang memenuhi log X kuadrat min 7X plus 16 sama dengan 2 log 2. Nah, ini kita pakai sifat logaritma. 2 yang di depan, yang koefisien ini bisa pindah ke dalam jadi pangkat. Jadi log X kuadrat min 7X plus 16 sama dengan log 4. Ya tinggal kita samain kan di sini numerusnya. Jadi X kuadrat min 7X plus 16 sama dengan 4. 4-nya pindah ke kiri. Jadi X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Kita faktorin, ini jadi X min 3 kali X min 4 sama dengan 0. Pembuat 0-nya 3 dan 4. Cek satu-satu ke sini mana yang hasilnya positif, dialah yang menjadi solusi. Syarat numerusnya mesti positif, sehingga kalau kita masukin X-nya sama dengan 3 ke sini, hasilnya ternyata lebih kecil dari 0, teman-teman. Jadi X sama dengan 3 bukan solusi. Kalau kita masukin X-nya 4 ke sini, 4 kuadrat, 16 kurang 2, 8. Itu negatif 12, tambah 16, 4. 4 positif kan? Ya, karena 4 itu positif, saat kita masukin ke sini, maka solusinya adalah X sama dengan 4. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C, seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal persamaan logaritma bentuk yang pertama, matematika peminatan kelas 10 kali ini. Berikut ini ada 8 soal latihan yang bisa teman-teman coba kerjakan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.